Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Puji syukur hayu urang sanggakeun ka Allah nu Maha Ghafur. Galayan kudrat sareng irodatna urang tiasa kampung ngariung. Bongkak ngaronyok jeung anu makan rok aya. Banguping-uping jeung anu make samping aya. Aya sorangan. Pak Ustad. Samping. Bormu aja jeung anu make kopiah uwing deui. Bormu aja jeung anu make kopiah pamudah-mudahan liungan urang di dieu sing aya dina magfirahna Allah Subhanahu wa taala. Hayang munang magfirah Bu. Hayang magfirah tah nyaeta ampunan ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sholawat sinarang salam mudah-mudahan dilimpahkan ka baginda alam wasdana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahilap ka para wargina ka para sahabatna. Umumna ka urang sadaya anu janten umatna ka mudah-mudahan urang sing menang syafaatna engke dina poe kiamat. Hayang Bu menang syafaat di Kanjeng Nabi? Hayang tuh Bu? Lulus amat ieu. Candalah sugannya Bu. Cirina urang hayang menang syafaat di Kanjeng Nabi dina katerangan urang kudu ngalobakeun maca sholawat alamatul hubbi aksiru zikruhu ya, di mana urang cirina mahabbah ka Rasulullah nyaeta urang seueur nyaeta ngucapkeun sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa beserta keluarga. Mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala sing diberikan nyata ditambi-tambi keberkahan ku Allah Subhanahu wa taala, berkah ilmuna, berkah rumah tanggana, berkah rizkina, amin ya Allah ya rabbal alamin. Sareng jamaah anu teu disebutkeun hiji-hijina, mudah-mudahan nyata tengurangan rasa tajim
pribadi nyata ka para jamaah anu hadir di dieu. Mudah-mudahan urang sing dicatatkeun ku Allah Subhanahu wa taala dina detik ieu saat ieu nyaeta yang melaksanakeun kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa taala nyaeta thalabul ilmi sanajan ieu seueur banget anu hadirna. Lamun dihitung teh mah moal bisa ka itu. Bisa ka itu saking loba-loba na kurang alhamdulillah wa syukurillah diberi ku Allah Subhanahu wa taala nyaeta kesehatan jasmani bu eta ku zaman ayeuna seueur pisan kejadian anu ku urang dipikasieun nyaeta corona. Mudah-mudahan urang maunya punya ku Allah Subhanahu wa taala sing dilaksana. Aya deui kesehatan teh nyaeta kesehatan rohani bu. Anu mana urang kesehatan rohani sanajan urang sibuk jeung pagawean, sibuk jeung seusehan, sibuk jeung dapur, tapi urang masih kene bisa ngalangkahkeun nyaeta 2 sampean urang kana majlis ta'lim. Alhamdulillah luar biasa jasmanina sehat, rohanina oge sehat. Mudah-mudahan ini jadi saksi ke orang di akhirat nyata menghadap terhadap Allah Subhanahu wa taala. Samangna hayu urang doakeun heula nyata pun guru abdi almarhumah Ibunda Hajah Siti Roqayah ya, anu mudah-mudahan anjeunna di alam kuburna sing menang rahmat dan maghfirana Allah Subhanahu wa taala ala hadiniyah wa qulati sholihah khususan ila roti al kubur Ibunda Hajah Siti Roqayah binti Abah Haji saja. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya ngomong-ngomong pengajian sampai jam berapa? Biasa Jam 12 kuat mah. Kuat. Ini nanya lah ya, supaya sama-sama enak ya. Jam 10 di sana. Jam 10. Nah, enak guys jam 9 kurang 10 menit. Jam 10 kurang 10 menit berarti ngaji cuma 10 menit. Bu, ngaji mah ngan hawana beueur. 10 menit. Balik setengah 10. Belum. Sagetik nya tapi mawa kitab nya Dorotul Nasihin nya. Abi ngalogat heula nya mana teh kerja di santri heula. Bismillahirrahmanirrahim wa fil khabar lan ing dalam khabar alin nabi saking kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu satuhune kanjeng Nabi iku qala ngadawi kanjeng Nabi iza kana tatkala tinamu opo yaumul kiamati wa kiamat yusyaru dikumpulkeun Allah sapa Allah kaum maning kaum wujuhuhum utawi rarahine isi kaum iku kal kawakib Fataqulu lan ngadawu lahum kudu isi kaum sapa al malaikatu malaikat ma amalukum utawi opo amal sira kabeh bayaquluna maka ngucap isi kaum kunna satu nation Ida samina tatkala ngarungi ingsun sadaya al azan ing azan kunna ngadeg ingsun sadaya ila taharah wal wudu wala nashtagilu bi ghairi. Ya yang keterangan pemuda-muda yang manfaat nabu sanajan seorang seperti Allah Subhanahu wa taala di mana ke poe kiamat buku di mana urang ke di akhirat bakal dikumpulkeun ku Allah Subhanahu wa taala
ku Allah Subhanahu wa taala urang teh bakal dikumpulkeun ke di akhirat ya. Jeung di dieu aya bermacam-macam golongan. Aya kaum di mana dikumpulkan ke Allah Subhanahu wa taala wujuhuhum kal khawaqib, mukanya seperti bintang. Ya, aya uri dia seperti bintang. Aya bintang kejora. Bintang kejora Mang Jamin. Curhat deh. Iya, bintang kejora Haji Marika. Ada mukanya bercahaya seperti bintang. Nih ya. Malaikat pun bertanya. Malaikat pun bertanya kepada kaum tersebut yang dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ma'amalukum?" Apa amal yang kalian kerjakan semasa hidup kalian ketika di alam dunia? Nih yang pertama. Apa orang termasuk gak ya? Apa Ibu Haji Nur masuk gak terhadap golongan tersebut? Apa kita termasuk yang hadir di sini termasuk gak dalam golongan tersebut? Kita bahas satu persatu. Andai saja terjadi, maka kita akan masuk terhadap golongan tersebut. Amin. Kata malaikat, "Ma'amalukum?" Amal apa yang kalian kerjakan semasa hidup kalian di alam dunia? Apa amal kalian yang kalian kerjakan di alam dunia ini sehingga kalian mendapatkan yaitu luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala keistimewaan muka-muka kalian, wajah-wajah kalian yang lain pada hitam, kalian bercahaya seperti bintang. Kata kaum tersebut, "Kunna idza saminal azan kunna ila dhaharah wal wudu wa la nashtagilu bi ghairi." Ya malaikat, kami semasa hidup kami di alam dunia ketika diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika di alam dunia semasa hidup kami ketika mendengar azan kunna ila taharah wal wudu, langsung bergegas mengambil air wudu. Wala nastaqilu bi ghairi, tidak ada pekerjaan selain untuk mempersiapkan ibadah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lamun orang kira-kira ngadenge azan apa langsung wudu? Apa minum kopi? Kampungan sih, agak langsung wudu. Kayak tamu nonton sinetron. Keterangan di sini bila mana kita mendengarkan azan. Ketika kita mendengar azan kan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, ada azan. Ya di musola mana ini? Kita lagi pegang HP, matikan HP-nya. Ketika kita nonton sinetron, matikan itu TV-nya. Ketika kita lagi kongres nih, kok yang kagak beres-beres tinggalin tuh. Biasanya kan kita kongres ya, kok yang kagak beres itu mulu. Tinggalkan dulu. Ya. Tinggalkan. Karena apa? Ada panggilan. Panggilan dari Allah yaitu melaksanakan sholat. Langsung mau bergegas. Kaum tersebut ini ketika masa hidupnya langsung bergegas mengambil air wudhu. Tidak ada pekerjaan selain kita untuk beribadah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu luar biasa. Kira-kira ada nggak di sini? Ada ya. Wajar mulai mah nyancan aja nih. Saya mah di mana? Di mall. Itu yang pertama, keistimewaan ya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat, muka-mukanya bercahaya seperti bintang. Bercahaya termasuk mudah-mudahan ya. Walaupun tidak termasuk seperti itu, ada amalan yang lain.
tolabul ilmi. Tapi ketika bintang bercahaya di sini, ketika kita mendengarkan azan, langsung bergegas kita mengambil air wudhu. Apalagi Bu perempuan khawatir udah waktu azan, udah waktu sholat, kita nggak langsung sholat, datanglah waktu haid. Yang itu yang ditakutkan, itu harus kodok sholatnya. Kenapa? Karena sudah masuk waktu sholat. Kita santai dengan Androidnya, kita sibuk dengan Androidnya. Ya, ada yang pegang Samsungnya, ada yang pegang Vivo-nya, ataupun pekerjaan yang lain. Ya, itu. Ya. Yang pertama adalah bila mana kita mendengarkan azan, langsung bergegas mengambil air wudhu. Wala yastagilu bi ghairi. Tidak ada pekerjaan selain kita untuk beribadah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua Bu, ada lagi nih. Ya. Wa qauman wujuhum kal qamar. Ada kaum mukanya seperti bulan. Bulan lebih terang daripada bintang. Berarti ini semasa hidupnya di alam dunia, ya, dia lebih hebat dibanding golongan yang pertama. Golongan yang pertama. Ini golongan yang lebih hebat lagi. Mukanya bercahaya seperti bulan, Bu. Mudah-mudahan saja masuk kemana kita. Bulan apa bintang? Nih, pokoknya kita lihat ya penjelasan dari sini. Termasukkah kita seperti apa yang telah diterangkan di dalam kitab Durratun Nasir ini? Ya. Menurutnya kitanya juga gundul, Bu. Ya. Logatan dulu tapi enggak luntur, ya. Alhamdulillah sedikit demi sedikit ya ilmu yang saya dapati. Ada ngaji mah teu bisa Bu boro-boro banggahan batur nya diri pribadi oge nyata masih keneh nasihat dengan imah orang bareng-bareng, orang silih elingan walaupun bukan nasab tetapi orang dulu agama. Yang kedua, malaikat pun bertanya kepada kaum tersebut yang diberikan luar biasa keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muka-muka kalian itu bercahaya seperti bulan. Bercahaya seperti bulan. Ini yang luar biasa, golongan yang kedua. Ditanya pun oleh malaikat, "Ma amalukum?" Amal apa yang kalian kerjakan semasa hidup kalian di alam dunia? Amal apa yang kalian kerjakan semasa hidup kalian di alam dunia? Malaikat pun bertanya. Kaum pun menjawab dari pertanyaan malaikat tersebut. Malaikatnya di sini tidak diterangkan. Ya. Mungkin bagian lapangan. Ya. Bagian lapangan. Banyak malaikat itu. Hamsid bagian lapangan. Apa ini keistimewaannya? Kunna natawadha qabla azan. Sedikit dia menjawabnya. Kami sudah mempunyai wudu sebelum azan. Boro-boro orang ingin tahu waktu sholatnya punya. Jadi yang kedua, muka-muka kaum tersebut yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum azan dia sudah mempunyai wudu. Luar biasa ya, wanita-wanita solehah. Walaupun kita bukan ustazah, Bu, walaupun kita bukan anak kiai, walaupun kita bukan anak ustazah, tapi kita mengamalkan ilmu yang sudah disampaikan oleh para guru-guru kita. Belum tentu anak ustazah. Ingat anu mentepoh orang laksanakeun. Insyaallah. Jadi sebelum waktu azan kita sudah mempunyai wudu. Harusnya ibu juga sama. Dari rumah sampai sini harus mempunyai wudu. Biasakan dan langgengkan, Bu. Agar nanti ketika kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dalam keadaan mempunyai wudu. Iza jaluha la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqimun. Bila mana ajal sudah datang, Bu, ya, itu tidak bisa dielakkan. Saya bayar dulu nih 1 juta, tolong saya berikan 1 tahun lagi. Enggak bisa.
Al mautu baldatun, maut datangnya kan gak kayak kaget. Rumah yang baru selesai kita tinggalkan, mobil yang baru lunas ya 1 bulan kita tinggalkan. Kita akan ditinggalkan dan akan ditempatkan hanya biasanya kita pakai kacamata, ada yang hijau, ada yang hitam, diganti dengan kapas. Biasanya kita pakai minyak kasturi, diganti dengan kapal. Biasanya kita pakai sutrani, ya, diganti dengan kain putih. Biasanya kita di dalam rumah ruangan itu pakai AC, Bu, tembokan. Ketika kita mati, Bu, tanah. Kiri tanah, di sini tanah. Bahkan Bu sampai takut bisa hidup lagi pakai bambu, Bu. Dijagain, Bu. Itulah ya. Al-mautu baghtun, maut datangnya kaget. Makanya kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala panjang umur, manfaatkan. Jangan sampai penyesalan nanti terakhir. Nauzubillah, summa nauzubillah min. Andai anak-anak kita mendoakan kita, khawatir anak kita ketika mati bukan hanya mendoakan, lihat kuburannya pun kagak. Kuburannya di mana? Balala. Asa bodoh tuh yang aing mah geus pahit itu koloteng. Yang ngadu-ngadu itulah nauzubillah summa nauzubillah min. Jadi mudah-mudahan anak-anak kita, zuriat turunan-turunan kita ketika kita mati ya, ketika tidak ada, mendoakan tadi yang sudah dibacakan. Di antaranya dia adalah termasuk anak-anak soleha. Walaupun tidak disebutkan ya, tadi ada disebutkan ahli kubur min ahli hadir di sini. Wah, turunan emak iya, turunan nakolotna, ada catatannya. Walaupun tidak disebutkan, tetapi Allah segala maha tahu dengan segala-galanya. Itu yang kedua. Ya tadi yang pertama, ketika mendengar azan langsung bergegas mengambil air wudu. Yang kedua, sebelum azan dia sudah mempunyai wudu. Ada yang ketiga, wa qauman wujuhum kasyamsi fayaquluna ba'da su'al kunna nasma'u nida fil masjid. Yang ketiga, golongan yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat, mukanya bercahaya seperti matahari sekarang terang. Kalau bulan malam, tapi matahari lebih terang lagi daripada bulan. Berarti amal apa yang kalian kerjakan semasa hidup kalian seperti itu keistimewaannya. Muka-muka kalian itu bercahaya. Apa itu artis? Apa itu wali? Apa itu para nabi? Apa itu para zuriat? Ya? Bukan. Yaitu di mana kita mendengarkan azan, kunna nasma'un nida fil masjid. Ketika sudah mendengarkan azan, kita sudah ada di dalam masjid, sudah mempunyai gelar sejadah, pegang tasbih, pegang Al-Quran. Kalau perempuan, Pak Ustaz, gimana dong? Di kamar. Khawatir, Bu, kalau kita enggak bergegas, khawatir, takut iza ajaluha la yastaghfiruna sa'atan wa la khawatir nanti tidak buru-buru kita melaksanakan waktu sholat, kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang ketiga, keistimewaan nanti di akhirat yang dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, muka-mukanya kaum tersebut, golongan tersebut, kelompok tersebut, mukanya seperti matahari. Ma'amalukum, amal apa yang kalian kerjakan semasa hidup kalian, kunna nasma'un nida fil masjid. Sebelum datang waktu
sholat mendengar azan posisi sudah ada di dalam masjid atau di dalam kamar kalau perempuan di dalam kitab Ukul Hujan diterangkan kalau perempuan lebih bagus di kamar khawatir takut ada fit. Nah apalagi masih muda, nah, pakai bola-bola ke masjid, bibir kayak jambu merah kayak gitu bu, ya kayak apel, ya. Itu mau sholat apa mau apa? Ya. Sedangkan Allah tidak melihat terhadap rupa kita baik, tapi yang dilihat adalah takwa. Itu adalah keistimewaan. Mudah-mudahan apa yang tadi dikerjakan disampaikan di sini kita bisa mengamalkannya, walaupun tidak bisa 100% dan alangkah baiknya pelaksanaan sholat yang 5 waktu bu. Ya, ini dikerjakan secara berjamaah bukan kita dengan di musola atau di masjid saja, boleh dengan anak kita bu, boleh dengan cucu kita bu, ya di rumah. Bahkan di sini diterangkan ya, man sholawat ala khamsa mal jamaah falau khamsu asya. Barang siapa orang yang melaksanakan sholat 5 waktu bu, ya, akan diberikan keuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 5 keuntungan. Ini yang pertama, al awalul la yusibuhu faqrun fi dunya. Yang pertama, keuntungan bagi orang yang selalu berjamaah di dalam sholatnya tidak akan diberikan kefakiran oleh Allah Subhanahu wa taala di masa hidupnya. Kira-kira orang hayang beunghar apa hayang fakir bu? Hayang beunghar. Hayang ya. Rata-rata hayang beunghar, tapi beunghar di dia lain orang masalah dunia wae bu, ya. Tapi orang beunghar hati ketenangan, walaupun kita punya ini punya itu, tapi hati tidak tenang, ya kita malah jatuh sakit. Ya. Yang pertama, bagi orang yang selalu berjamaah akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupannya la yusibuhu faqrun fi dunya, tidak akan diberikan kefakiran oleh Allah Subhanahu wa taala. Panasnya orang maharara saya punya duit hese, meuli bias hese, Aisy horema berarti orang terlalu sibuk dengan duniawi. Ketika kita mendengarkan azan bukan bergegas, kita malah anu ngomong aku ngadenge aja dia malah hidup kopi. Ngomong ya, ibu mantu. Gimana ngomong? Ya, ngomong. Ngadenge aja teh lain langsung sholat. Dia ngomong doang imam. Malah hidup kopi. Malah dirakin kompor supaya panas tak kopi. Pantas punya kita lihat orang-orang para kiai, para ulama, ya tidak bekerja tapi dunianya lebih daripada orang yang bekerja. Kita masih siang dan malam bekerja dari pagi. Kita mau gedenya tuanya di pabrik, betul nggak bu? Ketika sudah masa habis tenaga kita dibuang diganti dengan yang muda. Ya. La yusibuhu faqrun fi dunya, tidak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kefakiran di dalam kehidupannya. Suami suruh ke mushola, anak suruh ke mushola, manantu kita ke mushola, lagi kopi kita sholat. Incu, masya Allah keluarga yang luar biasa seperti itu, istrinya, suaminya, anak-anaknya, menantu dan turunannya langsung bergegas mengambil air wudhu, pergi ke mushola, pergi ke masjid ketika mendengar azan. Luar biasa bu, masya Allah ya, didikan yang luar biasa. Mudah-mudahan aja ya bu ya, walaupun kita tidak semaksimal tetapi kita bisa melaksanakan sewaktu-waktu, karena kita bukan malaikat bu, karena kita banyak kesibukan manusia, sifatnya kergetol-getol, kermales ya kergetol mah. Hujan datang kamar di Stalin.
kepala rusing. Tinggal dengan sati di mere dunia ku Allah Subhanahu wa taala diajarkan ke amal salim aduh salah aku. Panas kieu. Itu sifat manusia ya. Di mana kita lagi kesusahan baru kita rajin beribadah, doa, tahajud, duha, baca Quran, baca waqiah ya. Ketika diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Sedikit lupa, buktinya aja salabah. Zaman Rasul salabah didoakan langsung dengan Rasul ya, mustajabatun. Ketika dia tidak punya, tiap waktu selalu aktif. Diberikan oleh Allah atas doanya Rasul, diberikan dunia lupa. Ya. Jangan sampai dunia melupakan terhadap Allah. Bahkan dunia bisa melupakan terhadap keluarga, bisa melupakan terhadap tetangga. Boro-boro di lemah gering asa muluteuy. Dunia itu seperti itu, Bu. Ada yang melupakan terhadap Allah dan juga ada melupakan terhadap keluarganya, nasabnya, turunannya, dengan keluarganya. Lupa, bodoh amat, sia-sia aing kan gitu. Payah biasanya. Itulah. Yang kedua, keuntungan bagi orang yang selalu berjamaah. Wasani yarfa'ullahu ta'ala anhu azabal qabri. Yang kedua, keuntungan bagi orang yang selalu berjamaah di dalam salatnya akan diangkat siksa kuburnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Ya Buni Bunda nih Ustazah Haja Siti Rokoyah yang saya tahu ketika dulu di yayasan ya, walaupun mohon maaf matanya kurang bisa melihat ya, tetapi dia pengen selalu berjamaah dengan santri, Bu. Ya kata anak-anak nakos kali itu kan. Ibu seperti itu yang saya rasakan, yang saya tahu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala termasuk terhadap ini, Bu. Ya, termasuk 5 golongan ini. Ibu nggak bisa melihat ya, sampai dipoyong kiri kanan oleh santri, pengen ikut berjamaah. Padahal itu, Bu, lantai licin, Anda terpleset mati, Bu. Tapi ingin selalu berjamaah dengan para santri. Maghrib, Isya, bahkan subuh juga ada, Bu. Ya. Ketika saya datang, ibu mah duhanya luar biasa. Lah saya mah waktu jam segini waktu ngopi, ibu mah udah gelar. Ya saya tahu, tapi nggak tahu jamaah menit. Tapi saya pribadi seperti itu. Ketika saya datang ke rumahnya, dia mah sudah berhadapan dengan sejadah waktu duha. Ya, Pak Epi tolong ajarin dong, katanya bacain sholat doa duha. Ibu salah enggak nih tahajud witirnya, karena ibu kan nggak bisa melihat, mungkin ketika masa muda lah yang sisa-sisa ingatannya. Andai dia belajar udah tua nggak bisa. Luar biasa. Kenapa? Mungkin dia nggak mau melihat dunia untuk fokus untuk ibadah terhadap Allah. Itu ibu. Masya Allah. Yang kedua akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala itu siksa kuburnya. Ya, mudah-mudahan diganti dengan kenikmatan. Ya, tahu anak-anak inci aku makan. Mudah-mudahan ya. Tidak langsung gratis. Sedikit demi sedikit memperbaiki kita. Wasalisu yuta kitabahu biyamini. Yang ketiga, keuntungan bagi orang yang selalu berjamaah di dalam sholat yang 5 waktu akan diberikan buku amalnya dari sebelah kanan tanda tersebut. Hamba tersebut itu akan mendapatkan keuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya mendapatkan keselamatan. Berarti andai kita diberikan buku amal nih yang biasa disetorkan di malam nisfu Sya'ban, ya dari mulai kita balik sampai sekarang udah buku amal udah berapa?
Mudah-mudahan catatannya penuh dengan amal kebaikan, jangan ngeblank, yang merah ya. Mudah-mudahan diberikan buku amal kita ya. Kena gerak-gerik kita ada kiri kanan itu adalah malaikat yang mencatat kebaikan dan kejelekan. Wah, Bu Haja Nur Laila hari ini lagi ngaji catat. Ya. Kalau kebaikan langsung dicatat. Tapi kalau kejelekan itu ditahan dulu, tidak langsung ya dicatat kejelekannya. Tunggu dulu, khawatir dia bisa tobat. Kalau kebaikan langsung dicatat. Tapi kalau kejelekan itu dia langsung dicatat. Tunggu dulu. Hamba manusia takutnya nanti bisa berubah ataupun tobat. Itu yang ketiga. Yang keempatnya mana? Keuntungan bagi orang yang selalu berjamaah, yang muru ala sirati kalbarkil khotib, yang muru ngaliwat ala sirati ing atase jembatan kalbarkil khotib, seperti kilat yang menyambar ya di jembatan Siratul Mustaqim. Jangan takut. Kita dengar kiai, kita dengar para ustadz, tajamnya itu seperti pedang. Ya, kita jangan takut ya. Karena apa? Nanti dilihat dari amal kebaikan kita, Bu. Dilihat dari amal kebaikan kita ya. Kita merajini pengajian, mungkin ibu-ibu mah penuh. Di sana ngaji, surang ngaji. Langkar Isra Mi'raj eta Kanjeng Nabi kunaon awewe anu rajin ka majelis saling ka pangajian ngan loba di neraka. Eta kunaon? Atuh dipakai kamu cuma anak itu. Tapi kunaon? Ya. Nah, eta mungkin ya. Orang mah ngaji dora kakak salaki adalah orang yang terdekat kita sia-siakan. Maka ngaji kopi jadi doraka ya, ngangkat ngaji ya, dandon wah heboh salaki arek dahar kosong. Jangan ketika kita mau pergi ke majelis taklim, ke pengajian, perhatikan dulu suami kita, Bu. Ya. Karena tidak akan dimasukkan ke dalam surga andai suami kita tidak hidup. Ngaji bagus, tetapi ada yang taat kita, yang kita perhatikan adalah suami. Kopina, goreng cauna, goreng singkongna, siapkan. Suami kita lagi tidur, lagi bangun tidur, ya dia mandi, ada kopi. Kan enak, mau makan sudah anget, ada jengkol, ada pete, ulah makan mana aja. Asal akhirnya apa jadi kesel. Tuh itulah terhalang oleh rahmat dan magfirahnya Allah. Kalau yang bisa jangan seperti itu, Bu. Kalau surga tidak pandang muda atau tua, kita rajin pengajian tapi suami kita perhatikan terlebih dahulu, Bu. Ya. Perhatikan dulu suami kita, apalagi anak-anak kita pel, ya. Gak apa-apa, Bu. Ya. Luar biasa, ya. Bagus pengajian, makanya ketika Isra Mi'raj rajin ngaji, tetapi istri lebih banyak di neraka. Itu masalah sepele suami kita. Mentang-mentang orang jadi panitia terus diberes seragam, salahnya rek dahar mani masing ya, air duit pan mesti kantongan kabeh per bulan aku mau lihat main. Jadi mainnya di jero hatena kerteng kata ampun mana budak ngaji aing lapar untuk diperhatikan. Jangan seperti itu, Bu, ya. Mudah-mudahan enggak. Ini mah di itu di Cikasih. Tapi sempurna di dia. Kalau
Terus tadi mana kan ya kurang kita malat ngaji. Cik matu cacan nanam panam kayak bisa ka barang kayak goreng dok soalnya menak itu mah dorak ae mana nya. Wah, lamun rido. Tapi isina pikiran kurang enak. Sebabna urang mahnya sebabna kudu nama emang bu anu masak teh lain kewajiban pamajikan kudu masalah ibu anu geus salaki. Coba kita ukur ujiannya. Kalau perempuan itu cuma make up, dandan, wangi harusnya cuman ada bab yang seharusnya yang kerjakan ini apa? Ngepel. Tugas laki-laki, tugas suami cuma ada bakto. Jadi kita yang mengerjakan nyusul rajin aja teh sampai orang ngomong-ngomongnya punya sampai monyong-monyong. Itu ya, mudah-mudahan gak ada di sini mah. Jadi ketika nanti pengajian, ketika kita mau pergi kemanapun, tolong perhatikan terlebih dahulu suami kita. Sana aja suami geblek botok. Jenteng di mata Rasulullah kurang mah toatna ari masalah selamat yang teman tergantung yaitu apa diri kita nanti di hadapan Allah. Ada orang geus ngabejaan geus pertanggung jawaban nanti masing-masing. Yang penting kita sudah saling menasehati. Hajenteng jelema yang salah orang hidupnya kos areng bolon kos bola jambung orang kos gantar bu salah mas selfie kan kalau selfie mah yang salah batur baik kayak kolot orang mah boro-boro diajak selfie dan tidak kariputan selfie orang tinggal laki batur pada getan anu lain mahrum durhaka. Walaupun ustad, walaupun kiai, atuh mah siapa yang pada kota aja pipi atuh. Ini asal laki orang mah boro-boro diajak selfie. Bohong dia itu datang. Ayo dulu gitu, ini mah. Hiji. Ulah, ya. Lamun dek arek selfie kita arek foto bareng-bareng bisina urang aya fitnah bisi teu narimaeun hate salah jadi lain teh amburadul rumah tanggana sabab perkara leutik Aisyah salaki batu mari diabot aing mah salaki anu urang penting usaha hidup jiga teh ngabelan sia cenah boro-boro diajak selfie tanya ge gitu. Seperti itulah ya mudah-mudahan disebut tidak ya. Yang kelima, orang yang selalu berjamaah. Kalau perempuan kan berjamaah bukan lagi mesti di musola saja, bisa berjamaah dengan anak-anak kita ya, sama cucu-cucu kita ya. Wal khamisu yadkhulullahu ta'ala al-jannata bila hisabin wala azabin. Yang kelima akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa hisaban, tanpa siksaan. Masya Allah. Di sini sudah diterangkan di sini wali, kiai tidak. Hanya hamba-hamba yang taat, hamba-hamba yang soleh, yang solehah. Jadi keuntungan bagi orang yang selalu berjamaah la yusibu fakrun fi dunyahu. Ini yang pusing ini, yang pusing yang kita pikirkan sehari-hari ini ya. La yusibu fakrun, tidak akan diberikan kefakiran oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah aja kita mencari rezeki. Walaupun kita ya kesehariannya cuman mulung, tetapi kita tidak minta-minta sama orang lain. Kenapa? Kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, karena yang mempunyai rezeki adalah Allah. Kita di PT hanya dititipkan, diambil rezeki kita per bulan, per minggu, ada yang per tahun akhir ya. Dari sekarang la yusibuhu fakrun fi dunya, tidak akan diberikan kepakian, kesulitan di dalam kehidupannya, karena
dia lebih mementingkan yaitu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang ngomong doang gitu ya Bu, ya, pelaksana mah hese di pengajian selewat salah kadua lakan ya poho deui. Yang kedua, orang yang selalu berjamaah di dalam sholatnya akan diangkat oleh Allah siksa kuburnya. Khawatir Bu, kalau kita nggak rajin di dunia, khawatirnya anak-anak kita lupa dengan kita. Kita boro-boro yang memperhatikan perintah Allah, anak-anak kita pun lupa ketika kita sudah mati Bu. Ya, khawatirnya seperti itu. Khawatir anak-anak kita boro-boro mendoakan kita. Ya. Andai kita tidak bisa berjuang semasa hidup kalian, ya semasa hidup kita di alam dunia ini, ya nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Ya. Yang ketiga akan diberikan buku amalnya dari sebelah kanan, ya tandanya akan mendapatkan keselamatan dari Allah. Yang keempat, orang yang selalu berjamaah yang muru ala siratikal balqil khatib akan melewati jembatan seperti kilat. Langsung ada di ujung aja. Karena kan kita menyebati jembatan itu ada bermacam-macam Bu. Ada nu ngesor dagang deui, udang deui, ngesor udang deui. Masya Allah. Ya. Yang kelima, kemanfaatan keuntungan bagi orang yang selalu berjamaah di dalam sholatnya, ya, akan dimasukkan terhadap surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa hisaban, tanpa siksaan. Alhamdulillah. Keuntungan tadi nyata berjamaah geus diceritakan, bahkan tadi keistimewaan kita panggilan dari Allah sudah diterangkan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil salah satunya, walaupun tidak semuanya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sifat manusia mah tidak ada yang sempurna. Nah, kita saling nasihatan Bu, ya. Kita saling nasihatan terhadap nasab kita, terhadap keluarga kita. Jangan kita diamkan. Ayo kita ajak, ya Bapak kajian. Ya sholat, ya maulid, jangan kita diamkan saja, ajak secara berlahan-lahan sampai ngadat. Ngajak mau sampai ngadat, mabuk dong, harus ya secara lembah lembut, ya mudah-mudahan itu ada manfaatnya Bu. Ya, saya juga jam sekarang juga mau ada waktu mau ngajar lagi, ya ke arah sana. Jam satunya langsung pergi lagi ke Gunung Putri, ya mudah-mudahan sehat selalu ya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga teman-teman kita yang selalu bersama di dalam pengajian, yang sedang sakit kita doakan ya Bu ya. Kita doakan mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa berkumpul kembali dengan kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ala hadiniya wa qulatis al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة وسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة افتح لنا يا الله أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب العلم وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة والسلامة وأبواب المودة وأبواب الرحمة وأبواب الجنة. اللهم يسر أمورنا يا الله. اللهم يسر أمورنا يا الله. اللهم يسر أمورنا يا الله في أمور الدنيا والآخرة وتمم بالخير وتمم بالخير وتمم بالخير برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya semua lewat Bu, hamburin ya Bu. Iya tenang Ustaz. Udah. Ibu jangan pulang dulu. Udah doanya. Udah doa. Mau ada pengumuman apa? Alhamdulillah Ibu ya, mudah-mudahan apa yang kita terima dari guru kita pelajaran hari ini menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin dekat kepada Allah, dan juga kita menjalankan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih disegerakan kembali ketika mendapat panggilan waktu azan ini, dan mudah-mudahan guru kita juga berkah panjang umur dan sehat walafiat sehingga bisa mengisi kembali di minggu-minggu yang akan datang. Jazakallah khairan katsir, dan mohon maaf karena memang kondisinya masih pandemi dan kemudian juga memang banyak anak di sini, jadi jamaah rada ketakutan. Ya, mudah-mudahan kita juga jangan terlalu cemas. Insya Allah kita dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala berkat sehat walafiat. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, ini saya kasih ini ya untuk besok supaya nggak usah takut. Apa namanya, Kak Ebi tunggu dulu ya, jangan pulang dulu. Ini nanti kalau mau dipakai dibuka dulu, ini ada plastiknya kayak begini nih ya. Jadi nanti ibu pakai ke sini nggak usah takut. Ini kasih serang satu. Pakai masker juga nggak apa-apa kan? Masker. Pakai double boleh, kan suka ada yang ngap katanya kalau pakai masker. Ini apa satu-satu. Nanti itunya dibuka. Apa namanya, plastiknya dibuka. Ini ada plastiknya Bude. Ini Bude. Ini taruh ke berapa orang. Ini yang dipasang di pinggir ini ya. Nanti saya kasih contoh. Iya. Ini jadi plastiknya nih kayak begini nih, ada plastiknya. Dibuka. Terus ini dipasang gini. Ini dipasang gini. Ya Bu, lihat Bu. Ini kan ada lubangnya, tinggal dipasangin aja tuh. Iya. Tuh, pasang ini ada lubangnya lagi, tinggal dipasang. Matiin lampunya Bu. Oh iya lupa.